Aina Nurani asik sekali. Dengar musik lambada dalam pesta meriah dengan gadis yang cantik jelita. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit jarak jeruk di aplikasi Motion seperti yang udah ketahuin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Nah, cara namanya detik bitnya, kalian tinggal klik yang di bagian tengah. Oke, langsung aja kalian masuk ke bagian awal video, pilih yang tanda plus, pilih yang media, dan kalian bisa tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Setelah itu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 08.21. Setelah itu kalian bisa potong di detik 05.08, kalian klik potong di tengah, lalu kalian klik foto yang di awal, masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di search your web, tambahkan efek yang namanya Upin, pilih yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya buram gerak, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian move auto transform, kalian cari efek yang namanya ombak ambing, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian masuk di bagian sudutnya, dan di bagian sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Masuk bagian magnitude dan atur jadi 5. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek ombak ambing lagi. Untuk di bagian sudutnya, di sini kalian atur jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 2,30 Hz. Dan untuk magnitude-nya atur jadi 5. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di Matte or Max or Key, tambahkan efek Luma Key, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 03.09, untuk rendahnya kalian biarin jadi 0,000. Lalu kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,000. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, dan horizontalnya kalian fullin, yang di bawah kalian atur segini. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa masuk di foto yang selanjutnya. Kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian bisa kasih keyframe di detik 06.29, biarin jadi 1080, lalu di detik 07.19, atur jadi 1295. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali, dan di sini kalian bisa masuk di setiap detik bitnya, dan kalian bisa pilih yang potong di bagian tengah. Kalian bisa potong-potong semua fotonya sampai selesai. Setelah itu kalian masuk di detik 08.21, kalian klik tanda plus, pilih media, dan kalian tambahkan foto kedua. Setelah itu kalian panjangin sampai detik 12.03. Kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian kasih keyframe di detik 11.21, biarin jadi 1080. Lalu di detik 11.02, di detik 10.12, sama di detik bit yang pertama. Lalu kalian masuk di detik bit yang kedua, atur jadi 1145. Selanjutnya di sini kalian atur jadi 1185. Lalu selanjutnya kalian bisa atur jadi 1265. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 1305. Lalu kalian masuk di detik 10.23, atur jadi 1215. Selanjutnya di sini di detik 11.14 atur jadi 1230. Dan di detik bit yang terakhir kalian atur jadi 1220. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, di sini kalian bisa kasih kurva kedua, dan untuk horizontalnya kalian tarik segini. Setelah itu kalian klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang salin kurva.
Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe selanjutnya, dan untuk kurvanya kalian tinggal klik yang tempel kurva. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalian klik yang potong di tengah. Lalu kalian masuk di detik 12.03 dan kalian tambahkan foto yang terakhir. Oke, setelah itu kalian bisa panjangin sampai di detik 15.16. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Sini kalian bisa kasih keyframe di detik yang awal biar jadi 1080, di detik 12.15 atau jadi 1345. Masuk di pertahanan keyframe, di sini kalian kasih kurva keempat. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di bagian pertama. Untuk di detik 12.03 kalian biarin di tengah. Lalu kalian kasih keyframe lagi di detik 13.25, kalian naikin ke atas dan kalian kasih keyframe lagi di detik pilihan terakhir. Nah, di sini kalian turunin ke bawah. Nah, kalau udah gitu kalian masuk di pertahanan keyframe yang di awal, kalian kasih kurva keempat, yang di akhir juga kalian kasih kurva keempat. Setelah itu kalian langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sampai selesai. Kalian klik yang bagian potong di bagian tengah. Setelah itu kalian masuk di detik 15.16, klik tanda plus, pilih yang kotak, klik titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke arah komposisi, dan untuk panjangnya kalian sesuaikan sama lagunya. Kalian potong di detik 16.05. Kalian masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga. Untuk warna pertama ubah jadi putih, dan warna kedua ubah jadi hitam. Lalu kalian klik yang lingkaran di bagian tengah. Untuk yang warna putihnya kalian tarik ke bagian tengah. Kalau udah gitu sekarang kalian kembali dan kalian masuk di blending dan opacity. Kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Nah, setelah itu kalian kembali dan sini kalian masuk di bagian foto pertama. Di detik 05.08 kalian klik fotonya, klik efek. Tambahkan efek yang namanya ubin. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek. Kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek pembimbing. Pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Masuk di bagian frekuensi, atur jadi 0,04 Hz. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude, dan di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, dan di awalnya kalian ubah jadi 65. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Setelah itu kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing. Nah, di bagian frekuensinya kalian atur jadi 1,10 Hz. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian sudut 1, kalian kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi negatif 2,5 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut yang bagian kedua, kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Dan kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 2,5 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek. Kalian masuk ke bagian blur, tambahkan efek buram gerak. Nah, di sini kalian cek dulu. Oh ya, kalian masuk ke bagian ombak-ambing. Untuk sudutnya kalian kasih keyframe di awal, biarin jadi 90,0 derajat. Dan di bagian akhir di sini kalian ubah jadi negatif 90,0 derajat. Nah, jadi kayak gini. Oke, kita cek lagi. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Satu, kalian klik yang di bagian kiri agak lama sampai berwarna hijau. Semua foto yang ada di belakangnya, kecuali lagu, foto yang paling awal, sama untuk akhiran. Kalian klik tanda tumpuk, pilih yang tanda panah pada tempel gaya, dan kalian nonaktifkan semua kecuali logo efek, klik yang tempel. Nah, oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa klik fotonya yang ada di titik 10.23. Setelah itu kalian klik fotonya dan kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Lalu di detik 11.14 kalian balik secara horizontal juga. Dan di detik 14.06 kalian balik secara horizontal, sama di foto detik 14.26. Nah, oke, kalau udah gini sekarang kalian masuk di detik 04.18. Lalu kalian bisa klik yang tanda plus, pilih yang kotak, lalu kalian tarik yang ada di bagian pojok titiknya. Lalu kalian potong di detik 06.09. Kalian klik efek, masuk ke bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang, pilih yang pengaturan standar. Kalian kembali klik tambahkan efek,
Masuk di distortion web, tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang. Pilih yang pengaturan standar. Lalu di bagian tahapnya, kalian kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 0,00 dan di detik 05.08 atur jadi 1,00 dan di bagian akhir atur jadi 2,00. Masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva kedua dan di akhir kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut dan di bagian sudutnya kalian atur jadi negatif 135,0 derajat. Masuk di bagian jarak dan di bagian jaraknya atur jadi 10,0. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian magnitude. Sini kalian kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, kalian ubah jadi 0,0 dan kalian masuk di detik 05.08 atur jadi 4,5. Klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Klik yang bagian bawah. Untuk sudutnya kalian bisa ubah jadi negatif 58,5 derajat. Oh ya, kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian awal, kurva kedua dan di bagian akhirnya kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian kembali masuk di lengkungan gelombang atasnya, masuk di magnitude dan kalian kasih kurva yang sama kayak yang tadi. Setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layer. Lalu kalian masuk di detik 08.01. Nah, di sini kalian bisa cek dulu. Kalau udah sesuai, kalian masuk di detik 08.01, klik tanda tumpuk, pilih yang tempel satu layer. Lalu kalian masuk di detik 11.14 dan kalian bisa klik yang tanda tumpuk lagi, pilih yang tempel satu layar. Nah, oke, setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian masuk di detik 08.21. Kalian klik tanda plus, pilih yang kotak. Setelah itu kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke arah komposisi. Lalu di sini kalian bisa potong di detik 09.21. Masuk di bagian efek, tambahkan efek salin latar belakang. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek. Tambahkan efek ubin. Nah, di sini untuk mirrornya kalian aktifkan. Untuk potongnya kasih keyframe di awal 1,000, di akhir ubah jadi 1,700. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan di sini kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity. Lalu kalian kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Nah, kita cek dulu. Kalau udah, kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layer dan kalian masuk di detik 12.03. Kalian klik tanda tumpuk, pilih yang tempel satu layer. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 09.25. Kalian klik tanda plus, pilih yang kotak dan di sini kalian bisa lebarin atau regangkan ke arah komposisi. Potong di detik 11.00. Klik efek, tambahkan efek salin latar belakang. Kalian kembali klik tambahkan efek. Masuk di bagian blur, tambahkan efek linear strike, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian kekuatannya kalian kasih keyframe di awal sama di akhir ubah jadi 0,00 dan kalian masuk di detik tengah, di detik 10.12 atur jadi 0,10. Masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Satu, kalian klik yang di bagian bawah, lalu di bagian sudutnya di sini kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang di sini kalian klik yang tanda tumpuk, lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar dan kalian masuk di detik 13.09. Nah, di sini kalian klik yang tempel satu layar. Setelah itu kalian bisa masuk di awal video, klik tanda plus, pilih yang kotak dan kalian regangkan ke arah komposisi. Setelah itu kalian klik yang gandakan satu layar sampai jumlahnya ada 5. Setelah itu kalian klik yang bagian paling bawah, lalu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa kembali. Setelah itu kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di distortion web, tambahkan efek lengkungan gelombang. Nah, di bagian tahapnya kalian kasih keyframe di awal 2,00 dan kalian kasih keyframe di bagian akhir. Nah, di sini kalian kembali dulu dan kalian bisa panjangin persegi panjang sampai di akhir dan kalian balik ke lengkungan gelombang lagi. Nah, di bagian akhir kalian kasih keyframe dan di sini kalian atur jadi 10,00. Nah, oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk ke bagian sudut dan di bagian sudutnya atur jadi 57,0 derajat. Masuk di bagian jarak, atur jadi 9,5. Lalu kalian masuk di bagian sudut warp,
Oh ya, di magnitude-nya kalian atur jadi 0,3 dan di bagian sudut jawabnya kalian atur jadi 30 derajat. Setelah itu kalian bisa klik yang gandakan, klik yang di bagian bawah. Lalu di sini untuk sudutnya kalian ubah jadi 153. Lalu kalian masuk di bagian jaraknya, atur jadi 11. Dan kalian masuk di bagian magnitude, atur jadi 0,5. Dan setelah itu kalian masuk di persegi panjang yang ada di atasnya. Lalu kalian klik efek, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di matte or max or key, tambahkan efek yang namanya skema, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian ukurannya atur jadi 96,3%. Lalu kalian masuk di bagian roughness-nya atur jadi 110% dan di bagian feathernya di sini kalian fullin. Lalu di bagian kekuatan juga kalian fullin. Untuk di bagian T-nya atur jadi 54%. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di persegi panjang atasnya. Kalian tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya pertajam, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya spot color, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya Gaussian blur, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang gelapkan dan kalian bisa pilih yang multiply. Untuk kapasitasnya ubah jadi 36%. Setelah itu kalian kembali masuk di persegi panjang atasnya, klik tambahkan efek dan kalian masuk di bagian lainnya, cari efek salin latar belakang. Lalu kalian kembali diklik dan kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya pertajam, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian kekuatannya ubah jadi 2,15. Lalu di bagian radiusnya kalian atur jadi 2,0. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang gelapkan, pilih yang darken. Kalian klik yang persegi panjang paling atas, kalian tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya saturasi atau semangat. Kalian pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian saturasinya ubah jadi negatif 35,5%. Dan di bagian vibrance-nya kalian biarin. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa panjangin ke 4 persegi panjangnya sampai di akhir video. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa cek videonya dari awal. Dengar musik lambada dalam pesta meriah dengan gadis yang cantik jelita. Oke, langsung aja di sini kalian bisa pilih yang ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Dengar musik lambada dalam pesta meriah dengan gadis yang cantik jelita. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.